Bab 9a pertempuran yang membuatnya menjadi terkenal adalah pertempuran penyegel dewa yang diselenggarakan oleh 10 kekuatan aliansi di benua Tianwu. Pada usia 20, tanpa dukungan dari sekte atau klan, dia mengalahkan jenius yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai sekte sendirian. Saat itulah nama Kaisar Guntur mulai menyebar. Dalam beberapa tahun berikutnya, dia seperti komet yang terang. Dia berperang melawan Raja Bela Diri, menghancurkan Raja Bela Diri, dan membunuh Kaisar Bela Diri. Namanya dapat didengar di mana-mana di benua besar ini, dan banyak orang mengklaim bahwa ia adalah dewa perang bungsu termuda dalam sejarah benua Tianwu. Baru kemudian dia perlahan menghilang dari pandangan. Mendengar Xiao Yulan menggambarkan sejarah pemilik gua ini, Xiao Chen mulai bersemangat. Tidak ada yang tahu jika dia akhirnya berhasil menembus menjadi dewa perang. Jawaban untuk pertanyaan ini mungkin ada di dalam kotak ini. Xiao Yulan melihat bahwa Xiao Chen hendak pergi dan membuka kotak bersulam itu. Dengan tergesa-gesa berbicara, "Jangan melakukan gerakan yang ceroboh. Kotak itu sedikit aneh." Di dalam ruang batu, orang berbaju biru melihat kotak sulaman di atas meja dan gambar di langit-langit dan juga menebak identitas pemilik gua ini. Sambil tersenyum, dia berkata, "Jadi, itu adalah gua Kaisar Guntur Sangmu. Sebelum Sangmu hilang, dia sudah memiliki budidaya seorang Kaisar Bela Diri. Sepertinya perjalanan ini tidak sia-sia." Penatua Zhang juga tertawa. Karena memang begitu. Maka sehubungan dengan hal yang dijanjikan senior, jangan lupa untuk memenuhinya ketika saatnya tiba. Suasana hati orang biru itu sangat bagus. Dia dengan berani tertawa dan memberikan kata-katanya. "Hanya Xiao klan kecil dari Mohe City. Klan Leng saya tidak terlalu memikirkan mereka. Jika saya bisa mendapatkan teknik peringkat bumi atau senjata roh, saya akan memberi Anda kejutan tambahan." Penatua Zhang tertawa. Klan Xiao secara alami bukan pertandingan Leng Clan. Kalau begitu, senior, bagaimana kita membuka kotak sulaman ini? Orang berbaju biru mendengus dingin. Mengingat kekuatan marsial Emperor Sangmu, dia pasti akan meninggalkan beberapa batasan pada kotak bordir ini. Bahkan dengan budidaya marsial Seinnya, jika dia terburu-buru membukanya, dia juga akan terkena serangan balasan dari pembatasan. Melihat kelompok pembudidaya klan Zhan, orang dengan warna biru tertawa aneh. Penatua Zhang, dapatkan kelompok pembudidaya di belakang Anda untuk membuka kotak bordir ini. Dengan saya di belakang, saya menjamin bahwa tidak ada yang akan terjadi pada mereka. Kulit Elder Zhang berubah. Namun, ia cepat pulih. Sejak senior bertanya, maka secara alami tidak ada masalah. Kamu, buka kotak ini dengan cepat. Kultivator klan Zhang yang ditunjukkan dengan cepat menunjukkan ekspresi ngeri. Tergagap. Hebat. Penatua. Aku. Ekspresi Penatua Zhang berubah. Kemarahan terdengar jelas dalam suaranya. Apakah kamu tidak akan mengikuti instruksi saya? Apakah Anda lupa aturan klan? Ketika kultivator klan Zhang mendengar kata-kata aturan klan, ekspresinya berubah menjadi tidak sedap dipandang. Dia berjalan di depan dengan ragu-ragu, menutup matanya dan mengulurkan tangannya untuk menyentuh kotak itu. Ketika pembudidaya klan Zhang menyentuh kotak, guntur-guntur di kotak itu tampak hidup dan mengepakkan sayapnya, menembakkan sambaran petir dari kotak. Sebelum penggarap klan Zhang dapat mengaktifkan esensnya untuk melindungi dirinya sendiri, ia dihancurkan sampai hangus. Orang dengan warna biru benar-benar mengabaikan murid Zhang Clan dan dengan cepat mengulurkan tangan kanannya untuk meraih kotak bordir. Aliran batu padat membentang dari bahunya ke telapak tangannya, segera menutupi seluruh lengannya di batu. Dia dengan lembut membuka kotak itu tanpa mengalami kerusakan. Menemukan di dalam kotak bersulam buku hitam. Manual teknik marsial lebih spesifik.
Orang berbaju biru dengan tidak sabar mengambilnya dan membalik-baliknya. Tetapi dengan cepat kehilangan minat setelah melihat beberapa kali. Ini hanya teknik marsial peringkat-peringkat kuning superior. Itu tidak berharga bahkan di bangsa Qin besar. Menemukan itu tidak penting untuk digunakan. Dia hanya melemparkannya ke Penatua Zhang sambil menjelaskan. Penatua Zhang. Ini adalah teknik marsial peringkat kuning kelas tinggi. Saya tidak membutuhkan ini. Sehingga Anda dapat memilikinya. Bab 10 Penatua Zhang sedang memeriksa orang yang tersengat listrik. Jika dia belum berhenti bernapas, ada kesempatan untuk menyelamatkannya. Satu-satunya penghiburan yang dia rasakan adalah ketika dia mendengar orang dengan warna biru mengatakan bahwa dia akan memberinya teknik marsial peringkat kuning peringkat tertinggi. Dia menjadi sangat bersemangat. Bahkan di seluruh Zhang Clan, hanya 2 atau 3 salinan teknik marsial peringkat kuning kelas superior yang dimiliki. Akan sangat berharga bahkan jika murid Zhang Clan meninggal. Penatua Zhang menerimanya dan tersenyum. Banyak terima kasih kepada senior. Haruskah kita kembali dan mengambil jalan lain? Orang berbaju biru menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Jalan di kanan mungkin akan mengarah ke tujuan yang sama. Jalan keluarnya pasti ada di dalam ruangan batu ini. Ketika orang berbaju biru mengakhiri pernyataannya, dia dengan hati-hati memeriksa seluruh ruang batu. Menyapu matanya ke 4 dinding sebelum akhirnya meletakkan pandangannya ke dinding di depan meja. Firasat mengatakan kepadanya bahwa jalan keluar harus terletak di depan mereka. Tetapi dia tidak terbiasa dengan mekanisme aneh ini. Jika dia ingin menemukan saklar secara kebetulan, itu akan sangat sulit. Karena dia tidak bisa melakukannya dengan cara itu, maka dia akan melakukannya dengan cara yang sulit. Orang berbaju biru mulai berbicara dengan suara yang dalam. Minggir. Aku akan menembus dinding batu ini. Ketika seorang ahli martial Sein mengambil tindakan, sulit untuk menghindari korban. Ketika orang-orang di sekitarnya mendengar apa yang dia katakan, mereka buru-buru bersembunyi di belakangnya. Tak lama setelah itu, bebatuan muncul di lengan kanan orang dengan warna biru lagi. Batu-batu itu bergerak dengan aneh di lengan orang berbaju biru. Bahkan perlahan-lahan tertanam di kulitnya, meninggalkan garis abu-abu kecil yang tampaknya bergerak ke arah telapak tangannya seperti ular berbisa. Ketika garis itu tiba di telapak tangan, itu membentuk spiral dan terus berputar. Sebuah energi yang menakutkan sepertinya meledak dari telapak tangannya. Setelah itu dia segera melompat dan dengan cepat menyerang. Telapak tangannya mengenai dinding batu di depan. Gemuruh. Seluruh ruangan batu bergetar terus-menerus. Ada banyak pecahan batu yang terus berjatuhan juga. Dengan suara keras, dinding batu di depannya hancur berantakan, memperlihatkan sebuah lubang yang cukup besar untuk dimasuki 2 orang. Orang berbaju biru menarik tangannya. Melihat lubang di depan, dia dengan acuh tak acuh berkata, "Ayo pergi." Meskipun orang berbaju biru berkata untuk pergi, dia tidak bergerak. Penatua Zhang tidak bisa tidak memanggilnya rubah tua di dalam hatinya. Tetapi, pada saat ini, dia tidak mampu menyinggung perasaannya. Dia memimpin anggota klan Zhang dan memasuki lubang. Setelah melewati lubang itu, jarak pandang di depan melebar, terbuka untuk menunjukkan kepada mereka platform batu besar di depan. Ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat langit-langit, dia mengukur ketinggian sekitar 100 meter. Ada pilar batu di tengah-tengah platform batu. Pancaran redup darinya menarik perhatian semua tatapan mereka. Batu bulan, sungguh sepotong besar moonstone. Pilar batu bercahaya itu sebenarnya diukir dari sepotong besar moonstone. Sialan. Sayang sekali. Dia benar-benar menggunakan moonstone untuk mengukir pilar. Masing-masing dari mereka menegur hal ini di hati mereka. Di benua Tianwu, batu bulan sangat langka.
dan beberapa lokasi yang memiliki tambang moonstone sudah dipastikan telah mengering bertahun-tahun yang lalu. Dengan sepotong besar moonstone, mereka bisa menempa spirit weapons yang tak terhitung jumlahnya. Jika mereka menggunakan seluruh bagian dan mencampurnya dengan beberapa bahan langka lainnya, itu bahkan mungkin untuk membuat senjata roh peringkat surga. Karena kelangkaan batu bulan, benua Tianwu tidak pernah melihat senjata roh kelas surga dalam ratusan tahun. Tidak hanya orang yang berpakaian biru, tetapi semua orang di klan Zhang ingin mendapatkannya. Ketika mereka memikirkan nilai pilar yang terbuat dari batu bulan ini, mereka tidak bisa menelan air liur mereka. Namun, tatapan orang dengan warna biru tidak sepenuhnya terfokus pada pilar. Dia melihat gagang pedang yang terbuka di bagian atas pilar. Itu harus menjadi gagang pedang dari senjata roh. Senjata roh yang dimasukkan ke dalam moonstone. Apa peringkat senjata roh ini? Peringkat bumi? Jelas tidak. Itu setidaknya senjata roh peringkat surga tingkat tertinggi. Dan bahkan mungkin senjata ilahi legendaris. Ketika orang dengan warna biru memikirkan hal ini, darahnya mulai mendidih. Bab 10a. Namun, ketika dia memikirkan pemilik gua, orang yang berpakaian biru segera tenang. Kalian pergi ke depan dan periksa situasinya. Setelah masalah ini selesai, aku akan membalas kalian masing-masing akan 500 tael emas. Di bawah janji pahala yang besar, moral para murid klan Zhang meningkat pesat. Mereka semua mengondensasi penghalang pelindung dan berjalan menuju pilar batu itu dengan hati-hati. Ketika mereka sekitar 50 meter jauhnya dari pilar batu, penghalang kuning samar tiba-tiba muncul. Itu menghalangi jalan mereka seolah itu adalah tembok, dan bahkan penglihatan mereka tampak kabur. Terlepas dari seberapa keras mereka berusaha, beberapa murid bela diri tidak bisa maju. Mereka menggunakan teknik bela diri mereka untuk menghancurkan penghalang tipis. Dalam sekejap, banyak teknik bela diri terbang ke sana. Ketika teknik marsial menghantam penghalang tipis, mereka sebenarnya dipantulkan kembali ke kerumunan. Kecepatan mereka dan mungkin meningkat 1 kali lipat. Dalam sekejap, para murid klan Zhang semua dikejutkan oleh teknik mereka sendiri, menyebabkan mereka jatuh ke tanah dan berteriak kesakitan. Dengan pergantian tiba-tiba yang tak terduga ini, para murid klan Zhang segera menjadi takut. Penghalang kuning ini terlalu aneh. Dan murid-murid Zhang Clan lainnya yang belum naik tidak tahu harus berbuat apa. Ekspresi orang yang berpakaian biru tidak berubah. Seolah-olah dia mengharapkan skenario seperti itu. Dia perlahan berjalan ke depan dan meletakkan tangannya di penghalang kuning. Gelombang esens meluas dari telapak tangannya ke penghalang. Kesadarannya mengendalikan esens untuk bergerak di atasnya. Setelah waktu yang lama, dia mengerti apa yang harus dilakukan. Esens di tubuhnya dengan cepat beredar, dan lebih banyak esens keluar dari telapak tangannya, seperti ular kecil berenang di sekitar penghalang tipis. Ketika dia melihat bahwa penghalang itu sepenuhnya ditutupi dengan esensnya, dia berhenti memasok itu dan menggunakan kesadarannya untuk mengendalikan untayan kecil esenses untuk menempel erat pada penghalang. Menarik orang berbaju biru berteriak pelan. Dan esens yang tertahan di penghalang mulai mengalir kembali. Penghalang kuning tipis mulai bergetar. Setelah itu lubang kecil seukuran mata jarum muncul di penghalang tipis. Orang berbaju biru merasakan sukacita di hatinya dan menggunakan tangan kirinya untuk menyeka keringat di dahinya. Penatua Zhang. Penghalang tipis ini adalah batasan yang ditinggalkan oleh pendahulu itu. Berdasarkan kekuatan saya sendiri, saya hanya bisa membuka lubang seukuran 1 orang. Ingatlah untuk membuat anak buah Anda bergerak lebih cepat. Di ruang batu tempat Xiao Chen berada, arus listrik yang mengerikan melesat keluar dari Thunder Rock di kotak sulaman itu, menghantam dan menangkap Xiao Chen lengah. Listrik mengalir melalui ujung jarinya ke tubuhnya.
Energi yang menghancurkan dengan panik mengisi meridiannya tanpa pengekangan. Esensi dalam tubuhnya berusaha melawan invasi kilat ini, tetapi segera menghilang ketika mereka bersentuhan. Energi mengerikan menjalar ke lengan Xiao Chen melalui meridiannya. Dengan cepat menuju dantian. Xiao Chen terkejut. Bab 11 roh bela dirinya baru saja dibentuk. Jika sambaran petir yang mengerikan ini adalah untuk menyerang roh bela diri, sesuatu yang telah dia kental dengan susah payah, itu mungkin hancur berkeping-keping. Dia mungkin benar-benar berubah menjadi sampah selamanya, namun tiba-tiba sesuatu yang aneh terjadi. Azure Dragon di dantiannya membuka mulutnya lebar-lebar dan menelan petir yang mengamuk di dalam meridiannya. Petir bergemuruh tanpa henti di sekitarnya. Tapi roh bela diri naga Azure tidak mengalami cedera sama sekali. Adegan ini menyebabkan Xiao Chen merasa itu sangat aneh. Mungkinkah kultivasinya pada Purple Thunder Divine Incantation telah menyebabkan mutasi pada Azure Dragon Martial Spirit yang memungkinkannya menyerap listrik? Sepupu Xiao Chen, apakah kamu baik-baik saja? Xiao Yulan bertanya dengan cemas. Dia merasa bersalah karena ini mungkin tidak terjadi seandainya dia memperingatkannya sebelumnya. Energi listrik di dalam tubuhnya mulai menyebar, meninggalkan meridian yang terluka yang tidak mengalami kerusakan besar setelahnya, yang dapat diperbaiki oleh Xiao Chen tak lama kemudian. Aku baik-baik saja. Kilat itu mungkin tampak menakutkan, tetapi tidak mengandung banyak energi. Sepupu Yulan, Anda tidak perlu khawatir. Xiao Yulan tampaknya tidak mempercayainya. Dia memegang pergelangan tangan Xiao Chen untuk memeriksa meridiannya. Menghela napas lega tak lama setelah itu. Namun, dia merasa curiga. Petir sepertinya tidak sesederhana yang dijelaskan oleh Xiao Chen. Tapi dia tidak akan dapat menemukan jawaban dalam waktu dekat. Xiao Chen tersenyum. Sepupu, jangan terlalu banyak berpikir. Mari kita lihat apa yang ada di kotak sulaman ini. Xiao Yulan meletakkan kecurigaan di dalam hatinya dan mengeluarkan benda itu di dalam kotak. Dia berbicara hanya setelah melihatnya sebentar. Ini adalah teknik bela diri peringkat kuning kelas superior. Sayang sekali hal itu disebabkan oleh kilat. Teknik marsial peringkat kuning yang dikaitkan dengan petir. Dari semua hal ini adalah harta yang sekarang diserahkan ke tangannya di atas piring perak. Dia